warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PS Podcast Santri Pondok Pesantren Asy-Syarifah 2. Ya. Kali ini kita kedatangan siapa ini, Mas Mul? Kenalin. Siapa dong? Siapa Mas namanya? Kenalin dong. You can call me Sofi Mustafa. Wah, kayak kemarin udah bahasa Arab, ya sekarang bahasa Inggris. Masya Allah. Ada ya kemarin ada yang bahasa Inggris. Bahasa Arab kemarin ada. Keren banget. Kamu bisa bahasa Inggris? Ya kan pas waktu SMA saya kan jurusan bahasa gitu. Oh, Jadi sedikit-sedikit lah bisa bahasa. Oh gitu ya. Nah, oh Masya Allah, keren. Apalagi di Pondok Asy-Syarifah 2 ini kan ditekankan banget itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi ya mungkin kalau bisa bahasa Inggris dan Arab gak heran ya. Gak heran sih. Ya sebenarnya saya juga bisa sih itu. Karena saya kan juga mondok di Pondok Pesantren Asy-Syarifah 2 gitu. Easy lah, easy. Mau bahasa apa nih? Kayaknya kalau sama Kang Sofi ini menariknya ketika kita bahas ilmu ini. Ilmu ya. Jadi kita bahas ilmu ini menarik nih sama Kang Sofi gitu. Oke. Siapa Sofi ini? Oke, siap. Kita bahas Sofi. Bahas Oh, ilmu. bahas ilmu. Bahas Sofi. Malah rasa-rasa di podcast Bisa Gibah. digibah gitu. Astagfirullah. Podcast Gibah. Ya baik yang juga gambarnya. Mengurangi amal ibadah kita. Jadi mengenai ilmu Mas Sofi, Oh iya. kan terdapat hadis yang sangat familiar lah, yang sangat monumental itu. Di Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bagi setiap muslim. Nah, itu seakan-akan Rasulullah itu sangat menekankan sekali untuk individu setiap muslim untuk mencari ilmu, menuntut ilmu pengetahuan itu. Nah, sebenarnya itu seberapa penting sih Mas Sofi ilmu pengetahuan itu untuk kita masing-masing, untuk setiap muslim gitu. Seberapa penting itu? Penting banget bagi kita semua. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita itu dibaratkan seperti hewan malah. Seperti hewan. Hewannya apa ya? Hewan kan nggak punya ilmu kan. Iya. Seperti mau kumpul kebo gitu langsung aja gitu kan. Kalau kita punya ilmu kan harus ada pernikahan dulu, harus ada selesai gitu rukunnya. Dalam muamalah, dalam kita berjualan gitu. Ada ilmunya semua itu. Oh, berarti emang penting lah ya yang antara membedakan manusia dan hewan gitu ya. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan terjerumus ke setan yang jahanam. Bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Oh, sesuatu yang menggoda ya, sesuatu yang kita tidak ketahui, padahal itu juga sesat gitu. Sesat gitu. Diselewengkan gitu sama setan-setan jahanam itu. Wah, berarti penting sekali ya ilmu itu. Penting sekali. Yang Bekal pertama untuk mempertahankan diri juga bisa dari setan gitu ya. Iya bisa juga gitu. Kan iman juga. Memperkuat iman itu pasti sih. Karena kan dengan kita mengetahui Allah itu kan salah satunya juga kan dengan ilmu ya. Ya pasti dengan ilmu sih. Selain ilmu juga agak mungkin ya untuk mendekatkan kita pada Allah, pada Sang Cipta itu. Jadi menarik sekali ya tentang ilmu ini ya. Ilmu juga bisa memperindah orang yang mempunyainya. Memperindah. Gimana maksudnya itu? Memperindah sekali. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, derajat kita di lingkup kita, Masyarakat. Bukan masyarakat itu rendah sekali. Oh, kan dipandang rendah lah ya. Padahal rendah. Waduh, sensor ini pasti ya. Sensor, Wah, itu bisa diklarifikasi ya dan nanti goblok-goblok kayak gitu ya. Oh, emang sih. Ketika saya juga melihat orang-orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat, atau di kalangan penduduk sipil lah, itu tuh orang-orang yang memang telah memiliki kredibilitas ilmu di dalam dirinya gitu. Sehingga memang semakin banyaknya ilmu, semakin tinggi ilmu, semakin dihormatilah orang itu. Kurang lebih begitu ya, Pak. Iya. Nah, itu kan mengenai pentingnya ilmu. Nah, sekarang itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan?
kan ilmu kan banyak nih. Iya, iya. Pasti kan ada cara-caranya gitu. Oh gitu. Nah, yang secara mendasar itu apa Mas Sofi yang harus diterapkan Yang harus diterapkan gitu ya. agar kita sukses dan ahli Oh untuk gitu. mempelajari ilmu pengetahuan, Saya pernah mendapat syair, pernah mendengar. mendengar ya. Ya. Saya pernah mendengar syair gitu. Alama tamalu ilma illa fisikatin sa'ubika an-najmu ya bayan yakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin sa'ubika an-najmu wa irsyadu ustadi wa tuli zamani. Tuh. Wah, saya jadi teringat masa kecil ya setelah mendengar syair dari Mas Sofi. Pernah ya? Iya, atau SD, MTS, itu SD sih ya. Tapi saya lupa itu lama banget. Saya diingetin sama Sofi. Nah, itu sebenarnya apa itu Mas Sofi Iya. artinya itu? Pertama, UKM. UKM itu artinya itu cerdas. Cerdas. Kita itu harus cerdas dalam berilmu. Kalau kita membutuhkan sesuatu itu harus saset gitu. Ya, sosok. Mestinya sama di oh iya ini pasti bahasa sih. Cerdas harus cerdas ya. Oh iya. Guru kita apa, nggak ada minumnya harus dikasih minum. Kita harus cerdas. Juga bekal juga bisa. Cerdas. Pasti cerdas itu gitu. Iya. Pengertian lah ya. Pengertian. Bekal. Ada teman juga, temannya kok ini ya nggak punya sendal gitu, tak gendong lah. Iya. Oh iya. Tahu berikan sendal gitu. Cerdas. Iya. Harus cerdas dengan teman, cerdas dengan guru, sama ya. Apalagi? UKM wahirsin. Hirsin. Ini itu semangat. Semangat. Nah, kita itu harus semangat kalau mengenai ilmu. Kalau kita tidak mempunyai semangat, kita di hati itu rasanya malas gitu. Iya. Kalau mau ada kegiatan agenda di pondok itu, misalnya ngaji, Ya mau belajar gitu lah. Belajar atau musyawarah atau musyawarah dengan kamar Ya dengan teman gitu, dengan warga pondok. atau kegiatan lainnya lah, roan. Kalau tidak punya semangat ya, Ya sia-sia. malas. Masuk kayaknya gitu. Itu langsung di pikiran kita itu hawa ini langsung mau Menghindar terus lah ya. terus dari kegiatan itu Karena karena memang tidak mempunyai semangat dalam diri gitu. Jadi Iya. itu kan juga bahan bakar terpenting ya untuk semangat. kita mempelajari ilmu pengetahuan itu, semangat. Apalagi? Semangat masuk. UKM hirsin wastibarin artinya itu kita itu harus sabar dalam mencari ilmu. Misalnya kita harus sabar kena musibah. Misalnya Mas Multazam kalau dikirimi orang tua kok telat gitu, kita harus sabar. Sama sabar juga ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan lah ya. Pasti kan ilmu pengetahuan kan sulit sekali itu, karena hal baru. Begitu. Kita harus sabar juga. Dan rofa nasab jadi saya harus sabar. Iya. Harus ada Karena proses lah ya. Sob, belajar. Kayak nggak mungkin juga itu tiba-tiba kita langsung pintar langsung ahli gitu. Ada proses tentunya ya. Ada semangat, sabar tadi ya. Oh iya. Kain lahirsin wastibarin wabulu hotin. Ini penting juga nih. Apa itu? Wabulu hotin itu artinya itu kita harus mempunyai saku. Mempunyai uang. Bekal. Bekal. Untuk menuntut ilmu ya. Tepatnya bekal. Kita harus punya bekal. Iya sih, benar itu. Kalau mau pakaian, uang, Dan mental tentunya. ya mental juga. Kalau tidak punya mental ya, dan langsung boyong. Iya, kan memang banyak juga itu dari kalangan teman-teman saya itu yang ketika dia ingin kuliah di luar, akan mondok di sana, mondok di sini gitu. Tapi terhambat itu proses pendidikannya karena memang nggak memiliki bekal tadi, nggak memiliki uang. Memang pengaruh banget sih itu menurut saya itu. Sebenarnya yo pengen kan juga percuma itu dia mempunyai semangat, tapi ketika bekal tidak punya ya sama saja kan ya. Kan terpotong itu semangatnya. Semangat banget itu. Semangat banget tuh. Bekal, terus punya bekal, bekal minum,
kalau mau ngaji gitu. Iya Jadi sih. gak serak gitu. Iya. Kayak bisa lebih fokus lah ya, Lebih total fokus. fokus. Kayak makan fit gitu. Apalagi ya? UKN wa irsen wa stibarin wa bulutin wa irsyadu ustadin. Wah itu juga penting nih. Dekat Itu dengan, artinya? dekat dengan guru. Dekat dengan guru. Ya dekat dengan guru ya terbatas lah. Tapi kalau kita ini dekat dengan guru itu malu-malu nggak mau bertanya kan. Kan ini apa? Kan sulit sekali ini. Padahal harusnya kayak gitu ya. Nah, ya harus gitu. Cuma kita itu kadang malu gitu. Jadi, Soalnya nggak jangan malu, dekat ya. Iya iya. Di pikiran itu nggak dekat dengan guru lah. Malu saya ini. Oh iya sih. Jadi emang kita harus dekat dengan guru. Karena guru kan memang kayak gudangnya ilmu pengetahuan gitu Mas Sofi ya. Malu bertanya sesat jalan Oh gitu ya. iya gitu. Iya. Patah. Nah, itu. Iya. Jadi malu bertanya nggak dapat ilmu pengetahuan gitu ya. Berisyadu ustadin wa tuli zamanin. Dan panjangnya usia, panjangnya belajar. Proses. Nah, proses. Prosesnya lama. Prosesnya lama. Ilmu. Ya step by step gitu. Oh, Nggak iya. langsung halaman 1 sampai langsung sudah. Oh iya. Mungkin Oh bahaya itu lah ya. Iya. Bisa salah paham nanti di dalam ilmu pengetahuan. sober Rova langsung jazim Wah. dan sob jadi di Nggak bisa itu. Nah, Karena kan memang nggak ada sesuatu yang instan ya. nah kalau instan itu kadang itu kurang mempelajari yang dasar-dasar gitu. Kan sesuatu yang instan kan pasti nggak baik gitu. Baik. Maksudnya kayak mungkin mie instan atau sesuatu yang instan lainnya. Iya. Bahkan dengan ilmu juga, dengan kita menuntut ilmu, sesuatu yang instan itu juga nggak baik ya Mas Sofi Pasti ya. ada efek sampingnya. Baik sampingnya. Ya kayak mungkin bisa tadi salah paham, nanti bisa sesat gitu. Ya gitu. Iya, iya. Jadi harus proses yang panjang. Terus gitu. yang panjang harus lama. Mondok setahun 2 tahun kayak itu kurang nanti. Oh, iya, kurang nanti. Banget ya. Untuk paling terus ke kucing. Masih kurang itu. Pelajari kitab-kitab aja. Pada zaman belajar sekolahnya aja itu sampai bertahun-tahun itu. Kemudian dia itu suka cerita ya, dia kembali terus melihat batu yang terkikis oleh air, kemudian dia kembali ke pondok lagi untuk mencari ilmu. Oh iya ya. Emang di situ dia telah memahami ya betapa sulitnya ilmu pengetahuan yang dia pelajari, pasti juga akan bisa gitu wujudnya ketika dia itu telah memiliki unsur-unsur yang Mas Sofi tadi disebutkan ya. Ada sabar, semangat tadi, bekal, lamanya Belajar. dekat kita ya, dengan guru gitu. Pasti jadi memang aspek itu penting sekali ya Mas Sofi untuk kita dapat memiliki ilmu pengetahuan yang lebih matang dan baru gitu. Alhamdulillah ya nih pembahasan kita tentang ilmu semoga memberi manfaat ya untuk ya diri saya juga ini Dan juga penonton juga penonton. Saya rasa cukup untuk pembahasan ilmu kali ini dengan Mas Sofi. Ya pastinya ketika kalian ingin menuntut ilmu pengetahuan ya ada modal sama yang terpenting juga tempatnya lah. Tempatnya juga tuh ada harus meyakini diri Anda sendiri dan meriset sendiri lah. Bagaimana sih lembaga ini untuk memproses santri-santri atau pemuda-pemuda dalam menuntut ilmu gitu. Ya contohnya jika kalian ingin terpercaya ya di sini gitu. Di Pondok Pesantren Asy-Syaifah juga berhubung gitu Pak. Linknya di bawah. Nah, ya di situ. Terima kasih Mas Sofi karena telah hadir datang jauh-jauh dari Blora untuk menghadiri podcast kali ini. Oke. Sekian dari saya Iga Ramada Putra, saya Ahmad Multazam, dan saya Sofi Mustafa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.